Sinselim Suryadi adalah Sinse yang telah meracik dan menemukan nutrisi alami Ciakpo. Sinselim Suryadi aktif mengikuti konferensi Sinse di seluruh dunia. Tepat tanggal 20 Mei sampai tanggal 4 Juni 2016 lalu telah diadakan pertemuan Sinse sedunia di Beijing. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 210 peserta dari berbagai negara. Sinselim Suryadi adalah salah satu Sinse yang mendapatkan kehormatan untuk menghadiri acara tersebut. Selain itu, turut hadir Ketua Umum Ikatan Naturopatis Indonesia IKNI Suyanto Marjuki yang juga mendapatkan undangan khusus pada acara tersebut. Ada hal unik dalam acara tersebut saat sesi berbagi pengalaman. Rata-rata, Sinse yang hadir memiliki gelar profesor dari universitas ternama. Hanya Sinselim sendiri yang menjadi Sinse karena sembuh dari sakit belasan tahun dan tidak berhasil diobati di rumah sakit mancanegara, tetapi sembuh diobati diri sendiri. Suryadi menceritakan bahwa tak hanya pengalamannya saja yang menjadi perhatian peserta. Produk Ciakpo racikan Sinselim juga mendapatkan sorotan dari peserta lain saat ia memaparkan di mana pasien pengidap penyakit seperti mielodisplastic syndrome, anemia, talasemia, dan autoimun lainnya yang banyak ditanganinya kembali sehat dan bugar. Padahal pasien-pasien tersebut sudah bertahun-tahun berobat menggunakan pengobatan modern, namun tak kunjung sembuh. Siapapun pasti menginginkan umur panjang, sehat, dan awet muda. Ada berbagai teori untuk mempertahankan tubuh kita agar tetap sehat dan awet muda. Salah satunya teori radikal bebas, yaitu proses penuaan sebagai akibat kerusakan yang ditimbulkan radikal bebas. Seperti flek, keriput, alergi atau gatal-gatal, jerawat, katarak, wasir, asma, eksim, berbagai penyakit autoimun, serangan jantung, bahkan kanker, dan penyakit kronis lainnya. Tubuh kita butuh asupan makanan yang betul-betul bermanfaat bagi organ, yaitu berupa nutrisi alamiah yang sangat diperlukan organ, meningkatkan metabolisme, makanan alami yang kaya akan kolagen, glutathione, khususnya makanan sehat yang sudah diolah, diramu, dan ditim menjadi sari makanan supaya gampang dicerna dan diserap usus dan dikonsumsi setiap hari dengan jumlah dan kadar tertentu yang dikenal dengan adjuvan terapi. Ciakpo adalah nutrisi alami yang sangat dibutuhkan organ tubuh. Ciakpo diracik dengan bahan dasar alami, tanpa bahan kimia dan bahan pengawet. Bahkan Ciakpo telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan telah teruji tanpa efek samping. Ciakpo adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan organ tubuh. Diminum secara teratur setiap hari. Boleh diminum lebih dari 1 jeli sesuai keperluan. Ciakpo dikonsumsi sebaiknya sebelum makan, minum air secukupnya. Bagi Anda yang mengalami keluhan berbagai penyakit, segera hubungi Sinselim Suryadi. Sudah banyak pasien yang bersyukur, siapa berikutnya? Ciakpo, nutrisi alami bukan obat kimia.
Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di petang hari ini? Senang sekali rasanya di petang hari ini, saya Reska Herlambang dapat hadir menjumpai Anda dalam acara Bilik Kita, tentunya masih bersama Sinse Lim Suryadi. Dan tema kita di sore hari ini kita akan memperbincangkan mengenai kanker atau angker atau ganas yang tidak bisa disembuhkan atau bahkan bisa dijinakkan. Tepat sekali untuk mengatasi solusi kanker tidak hanya bisa disembuhkan tetapi juga bagaimana memberikan stamina yang kuat bagi Anda untuk menghadapi penyakit kanker baik itu yang pasca operasi maupun juga untuk mencegah sel kanker agar tidak menyebar ke seluruh tubuh. Seperti apa solusinya telah hadir bersama saya di petang hari ini Sinse Lim Suryadi yang baru saja mengikuti konferensi Sinse di Singapura yang telah hadir bersama kita. Selamat sore Sinse, apa kabar? Kabarnya baik Pak Reska Herlambang. Terima kasih sudah hadir ya Sinse, walaupun tadi kita kalau menyaksikan tayangan televisi, Sinse baru saja mengikuti konferensi para Sinse di Singapura. Bisa diceritakan Sinse? Iya, itu tanggal 4 Desember yang lalu, saya sama Ketua Umum IKNI, Ikatan Naturopatis Indonesia, mewakili Indonesia menghadiri arena yang sangat bergengsi, ya. Itu di sana hadir sekitar 1.000 Sinse gitu ya, dari Singapura sendiri, dari negara-negara tetangga gitu ya. Dalam acara yang begitu meriah ya, pemirsa juga bisa lihat ya, kita dari Indonesia bisa naik ke atas panggung adalah sesuatu gitu ya, kehormatan yang sangat kita banggakan gitu. Ya, berarti mereka itu terhadap Sinse Indonesia itu ya tidak dipandang sebelah mata gitu. Baik, ya apalagi kalau misalnya kita mendengarkan cerita dari Sinse Lim Suryadi ini, bahwa beliau ini sembuh dengan racikannya sendiri, yakni Ciakpo, nutrisi alami bukan obat kimia. Sinse, sesuai dengan tema kita di hari ini Sinse, kita berbicara mengenai penyakit kanker ini sering sekali menakutkan, bahkan dikenal dengan istilah penyakit yang angker juga Sinse. Ya. Kenapa ini bisa begitu angkernya penyakit kanker ini sendiri? Ya, jadi seperti kita lihat di background kita itu ya, itu kanker itu Mandarinnya Aizen gitu ya, Aizen. Kanker itu pada masyarakat kita di Indonesia ya, dan di mana-mana pun di dunia pun itu number one killer sekarang. Jadi pembunuh nomor satu. Pembunuh nomor satu ya. Jadi orang udah kena kanker, terutama yang ganas, udah hampir bisa dipastikan itu tidak berlangsung lama lagi. Prosesnya kenapa? Ya, jadi dari manusia, setiap manusia dalam tubuhnya memiliki atau mempunyai sel kanker, ya. Cuman, kalau ke rumah sakit, di lab, di tes, diapain, jadi sel kanker belum terdeteksi, belum tentu kita bebas kanker gitu. Jadi belum tentu terbebas kanker gitu ya? Mungkin karena alat yang digunakan rumah sakit itu tidak secanggih kanker itu sendiri. Karena kanker itu, ya biasanya sampai udah terdeteksi, biasanya udah sekian tahun. Jadi pembelahan selnya, penyebarannya apa ya, sebesar pensil aja, ujung pensil aja ya, itu sudah ya ratusan juta sel gitu, sel kanker gitu. Jadi seumpamanya di rumah sakit kanker dini gitu ya, udah sekian ratus juta gitu. Jadi dalam perkembangannya dia itu berlipat ganda itu sangat cepat. Sehingga biasanya kita dengar, aduh kena kanker nggak begitu lama lagi, tamatlah riwayatnya. Jadi artinya vonis kesehatan itu biasa ditimbulkan kanker juga ya Sinse ya? Ya. Sinse, tapi kan juga banyak yang menanyakan juga Sinse, sebenarnya kanker ini asal muasalnya dari mana Sinse? Apakah betul memang kanker ini muncul dikarenakan imun tubuh kita yang semakin menurun Sinse? Apakah memang ada kaitan yang kedua ini Sinse? Iya, satu-satunya kalau dimanapun di atas dunia ini mengobati kanker apa? Belum ada obatnya. Ya, satu-satunya apa? Imun. Imun adalah dokter yang paling canggih dalam tubuh kita. Imun adalah antibiotik yang paling bagus ya dalam tubuh kita. Imun adalah obat yang paling dahsyat dan paling efektif ya, paling mujarab untuk mengobati segala penyakit kita termasuk kanker gitu. Jadi imun kita ini dalam tubuh ya seperti saya ibaratkan yang lalu itu TNI ya, yang menjaga NKRI gitu. Jadi sebagai tentaranya untuk tentaranya. Ya? Jadi dalam tubuh kita kalau ada TNI yang canggih, yang kuat, yang itu ya, yang apa, yang tidak takut terhadap segalanya, serangan ya, gitu ya. Anasir-anasir semua bisa dituntaskan gitu. Jadi jangan sampai kita ini sakit baru berobat.
sebaiknya kita ini siapapun punya resiko kena kanker. Jadi siapapun sih, karena Siapapun. sel kanker itu memang ada di setiap tubuh Ya, manusia sih. biar itu dia ya katakan raja, pejabat ataupun pengusaha ya tycoon ya, konglomerat ataupun pengusaha biasa ataupun pegawai negeri ataupun rakyat kecil. Ya, ada kanker orang kaya, ada kanker orang miskin gitu loh. Jadi artinya kanker ini tidak mengenal usia, Ya. tidak mengenal status kehidupan seseorang gitu Benar. ya. Kalau sudah mau menyebar ya menyebar saja begitu. Siapa saja ada kemungkinan. Dan kalau sudah sampai terdeteksi, biasanya udah jatuh mental gitu, ya. Nah, tapi kita ini hidup ini ya ada beberapa nanti kita ulas gitu gimana memberikan mengatasi, gimana memberikan semangat, gimana pola makan, pola hidup yang bagus untuk pasien penderita kanker kalau sudah terdeteksi, terutama secara psikisnya ya terutama nanti pola hidupnya dan lain-lain gitu. Nanti Baik, jadi kita artinya ulas. selain dari pola kehidupannya juga, pola makannya juga ya Sinse ya. Ya. Dan bagaimana cara untuk bertahan tadi? Karena kebanyakan kita kalau misalnya melihat sejumlah pasien kanker sudah mengalami kemo misalnya Sinse terlihat sekali bahwa rambutnya rontok, Ya. kemudian badan juga tidak fit, bahkan terkesan lemah gitu Sinse. Benar. Tapi secara penelitian, kalau ditanya kepada ahli medisnya, itu penderita kanker setelah di kemo, dioperasi dan di kemo, itu berapa persen survive-nya yang bisa bertahan hidup gitu. Jadi walaupun sudah semaksimal banyak kemo juga belum berpengaruh ya Sinse Ya, biasanya tambah konyol gitu. Karena kanker sendiri nggak bisa diobati, ya. Kalau dioperasi, ya, diangkat, itu menyisakan akar-akar ya dari kanker itu sendiri yang nanti juga akan tumbuh dan berkembang dan dia akan metastasis gitu ya. Metastasis adalah penyebaran sel kanker mengikuti arus darah dan lain-lain ke organ tubuh yang lain. Baik, jadi artinya operasi itu metastasis. belum menjadi satu pintu akhir Iya. untuk kesembuhan ya Sinse Iya. ya, bahkan juga bisa membuat pemirsa juga semakin parah dengan kondisi penyakit kanker tadi. Sedangkan kalau di kemo artinya dimasukkan racun tertentu ke dalam tubuh, ya, untuk membunuh sel kanker. Tapi sel kanker belum tentu terbunuh. Tapi yang banyak terbunuh adalah itu sel-sel itu saluran pencernaan, saluran pernafasan, organ-organ kita dan terutama sumsum tulang juga menjadi beban karena sumsum tulang yang biasa produksi darah segar dan sehat sekarang kena racun terkendala gitu. Baik, jadi artinya juga ketika dimasukkan juga obat untuk menghancurkan misalnya sel kanker tadi, bahkan juga bisa menimbulkan sel kankernya makin kebal juga ya, Sinse Iya, ya? dan dia Kalau resisten. terlalu banyak. Resisten gitu ya, Resisten Sinse ya? gitu. Jadi seperti ada serangga kita pakai obat tertentu lama kelamaan nggak mempan lagi. Dia masih tetap aja hidup bahkan Masih beranak tetap- lagi ya, iya, Sinse ya? dan dia nggak ada beban lagi bisa itu bertahan hidup biarpun dulunya dia mati gitu. Baik, jadi untuk itu pemirsa di rumah yang di petang hari ini menyaksikan tayangan kami, karena tema kita di petang hari ini membahas mengenai sebenarnya apa itu kanker dan bagaimana juga bahayanya apabila tidak kita mengantisipasinya. Dan bagi pemirsa juga nanti yang beruntung di kesempatan kali ini juga Sinse Lim Suryadi akan membagikan ciakpo juga, masing-masing 5 ciakpo nanti untuk ketiga orang pemenang yang beruntung. Untuk itu nanti silakan saja untuk menghubungi telepon kami, sekaligus konsultasi, sekaligus juga dapat hadiah dari Sinse Lim Suryadi. 0215741501 ataupun juga di 0215741435. Tetaplah bersama kami di Bilik Kita masih bersama Sinse Lim Suryadi.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bilik Kita, masih bersama Sinselim Suryadi, dan tema kita di petang hari ini kita masih memperbincangkan mengenai penyakit kanker atau angker, atau bisa dikatakan penyakit ini bisa dijinakan apabila kita memiliki imun tubuh yang kuat dan imun tubuh yang sehat. Nah, untuk pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi langsung bersama Sinselim Suryadi, bisa melalui line telepon kami di 0215745501 atau juga 0215741143, dan bagi Anda yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Sinselim. Selain sudah konsultasi, dapat hadiah juga nanti untuk masing-masing penelpon 3 orang. Dan bagi pemirsa di rumah ingin lebih tahu lagi misalnya kegiatan Sinselim, kemudian juga khasiat dari Ciakpo, bisa juga membuka website di www.ciakpo.com atau juga bisa melakukan konsultasi secara acara ini berlangsung di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca. Sinse, kita pengen tanya lagi nih Sinse, sebenarnya apa sih penyebab dari kanker ini Sinse? Ya, penyebab dari kanker itu banyak yang memungkinkan terjadi menderita kanker gitu. Seperti polusi, terutama Jakarta, kita tahu polutannya sangat tinggi. Seperti di rumah ada yang perokok. Selain yang merokok memungkinkan kena kanker, yang perokok pasif juga kemungkinan sangat besar untuk kena juga. Jadi gitu. berpotensi bisa terkena kanker juga perokok pasif. Iya, ya? Seperti juga yang ini, yang menempati rumah, seperti dari asbes juga ada kimia-kimia itu dari atapnya tuh kena matahari, kena kemudian hujan juga ya? Kena hujan juga ya, perubahan temperatur, kelembapan di dalam itu ya, apalagi bangunannya sumpek gitu. Jadi kimianya bisa menyebar kemana-mana. Satu lagi yang paling berbahaya itu makanan. Baik itu kita sadari atau enggak, terutama makanan pabrikan. Memakan makanan tertentu ya, yang itu saja, itu resikonya sangat tinggi. Ya. Satu lagi mungkin terabaikan gitu, seperti kita makan rujak, kacang yang diulek. Iya. Kacang ulek. Hati-hati. Jadi pemirsa juga harus jeli. Yang jual kacang ini siapa? Jangan sampai mereka beli kacang yang murah, diulek, dikasih cabai dan lain-lain, dikasih gula aren, jadi tetap manis dan wangi gitu, tapi kualitas kacangnya nggak bagus, udah berjamur. Itu di dalamnya nanti, itu yang paling berbahaya adalah alfatoksin. Ya, bahasa Mandarinnya huangqi mesu. Jadi ada racunnya juga ya? Racun. Ya? Racun itu yang paling sering menimbulkan kanker usus. Gitu loh. Sering kita mendengar orang sering kanker usus karena pola makan yang salah gitu ya Sinse ya? Iya. Ya, dari terutama makanan pabrikan, snack-snack. Ya, saya lihat sekarang banyak kebiasaan orang tuanya karena menyayangi anaknya suka makan snack apa, yang penting dia tidak nangis, yang penting dia jadi seneng aja dibeliin terus gitu. Iya, tapi mahal nggak jadi jaminan Sinse untuk sehat makanan Sinse ya? Iya. Kalau pabrikannya tidak benar juga ya Sinse? Iya. Sudah ada pemirsa yang menelpon bersama kita di petang hari ini. Halo, selamat petang. Bilik Kita bersama Sinselim Suryadi. Selamat petang, Pak. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Bapak Edo di Kebonjeruk. Bapak Edo di Kebonjeruk. Silakan Bapak Edo, ada pertanyaan dengan Sinselim, Bapak Edo. Saya penderita psoriasis, Pak. Halo? Ya. Ya, saya penderita psoriasis. Kalau mau nyoba ramuan Ciakpo-nya itu ada pantangan atau apa untuk psoriasis? Ada pantangan tidak? Iya, psoriasis. Psoriasis adalah di antara penyakit kulit yang paling bandel, Pak. Ya, itu biasanya yang memicu itu sel T gitu loh. Ya, sel T itu tidak terkendali. Biasanya regenerasi sel itu dalam 40 hari ya. Ini regenerasi sel terjadi sangat singkat waktunya. Jadi sekitar 2 minggu, 10 hari sampai 2 minggu. Makanya seperti dia itu bersisik mekar-mekar gitu. Biasanya banyak menghambur kita punya protein gitu. Tapi ini bisa disembuhkan Sinse ya dengan Ciakpo ini ya Sinse? Tapi khusus untuk yang psoriasis ini yang paling bandel. Ya, harus itu mengkonsumsi itu kolagen, protein yang cukup banyak itu untuk mengisi kembali, dan paling penting memperbaiki itu sumsum tulang memproduksi darah. Itu namanya autoimun, itu karena ini sel darah putihnya yang merusak jaringan kulit gitu. Ya. Itu istilahnya sel darah putihnya udah seperti tentara mabuk lah, main tembak aja gitu, merusak. Baik, jadi artinya lebih baik seperti itu ya. Halo Pak Edo. Halo Pak Edo.
Baik, Pak Edo di Kebonjeruk yang telah beruntung pada di kesempatan kali ini, Sinsea, selain sudah konsultasi bersama Sinsea Lim, Pak Edo juga beruntung mendapatkan Ciakpo ini sebanyak 5 jelly. Artinya Pak Edo juga bisa langsung mencoba dulu ya, Sinsea. Selamat untuk Pak Edo. Selamat untuk Pak Edo. Dan untuk Pak Edo nanti bisa mengambil Ciakpo-nya di alamat yang sudah tertera di layar kaca. Namun Pak Edo harus membawa KTP sesuai dengan nama Bapak Edo sendiri. Tidak boleh diwakilkan untuk mengambilnya ya. Baik, nanti untuk pemirsa yang lainnya masih kami berikan kesempatan untuk segmen 3 dan segmen 4 bagi Anda yang beruntung nanti untuk kesempatan konsultasi sekaligus bisa mendapatkan hadiah dari Sinsea Lim yakni Ciakpo untuk Anda coba. Nah, Sinsea, tadi kita sudah berbicara mengenai penyebab dari kanker ini sendiri. Tadi Sinsea mengatakan bahwa pola makan ini memiliki peranan yang sangat penting agar masyarakat ini juga tidak salah pilih konsumsi, terutama terhadap anak-anak ya, Sinsea, sangat berbahaya sekali. Nah, Sinsea, kita sekarang bicara mengenai Ciakpo, Sinsea. Nah, Ciakpo ini, Sinsea, kan dikenal dengan adjuvan terapi dan imunoterapi, Sinsea. Nah, seberapa besar Ciakpo ini bisa membantu ketahanan tubuh, terutama bagi pasien kanker yang sudah kemo, sudah operasi, dan sebagainya, Sinsea? Iya, Ciakpo itu nutrisi alami, ya. Kalau kita makan yang alami, itu 100% bisa dicerna. Jadi residunya nggak tertumpuk di dalam tubuh gitu. Satu-satunya yang tadi saya sebutkan, kalau untuk kanker, itu dengan obat kimia, makin diobati, itu imun kita makin turun. Jadi yang paling bagus adalah menaikkan imun kita sendiri. Jadi imun tubuh itu melawan penyebaran sel kanker dalam tubuh. Bukan dengan obat. Itu imun itu seperti apa? Imun itu seperti umpamanya tentara, ya. Yang Sinsea bilang tadi, menjaga keamanan tadi, menjaga keamanan. Di negara manapun tentaranya pegang peranan penting untuk menjaga keutuhan. Seperti ada itu angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, macam-macam ya. Kemudian masing-masing angkatan punya senjata, punya amunisi, punya teknik berperang dan lain-lain ya. Itulah kalau imun kita sudah diperkuat, logistiknya udah bagus dan nutrisinya semangat kuat ya, nutrisinya bagus. Itu betul. Kalau nutrisinya udah bagus, otomatis mereka itu menjadi gagah dan pinter gitu untuk melawan musuh. Ya, sel kanker sendiri karena dia punya dinding-dinding sangat keras, dinding protein. Jadi harus dilawan dengan imun, tidak dengan obat. Nah, dan makanan yang harus dijaga. Makanan seperti orang kena kanker. Jangan mau minum susu karena minum susu membentuk keasaman dalam tubuh kita. Itu lendir-lendir itu merupakan lingkungan hidup untuk sel kanker yang paling subur. Jadi itu yang harus diperhatikan, jangan minum susu ya, Sinsea ya. Kedua, itu daging-daging. Daging-daging juga sisa-sisa makanan dalam tubuh perut kita ini membentuk keasaman dan menjadi sisa-sisa proses enzimnya dan lain-lain menjadi penumpukan racun ya dalam tubuh gitu ya. Ketiga, ya kita harus banyak makan ikan. Banyak olahraga, ya olahraganya gimana? Menghirup napas yang dalam. Karena kanker itu tidak suka itu organ yang oksigennya cukup gitu, ya. Jadi kalau kita berolahraga seperti cikung bernafas yang dalam, di rumah juga bisa kita menghirup kemudian membuang gitu, selalu yang dalam-dalam gitu ya. Itu kita untuk mengurangi sirkulasi udara dalam tubuh kita gitu. Seperti juga kita ini harus menjaga pikiran ya. Kalau sudah kena kanker gimana? Jangan terus makin stres dan makin depresi. Itu artinya kita membentuk diri kita dalam imun yang melorot terus gitu, anjlok terus. Itu menyebabkan kanker itu makin cepat tumbuh dan menyebar gitu. Baik, ini yang kita khawatirkan, Sinsea, makin cepat tumbuh dan makin menyebar apabila kita tidak menjaga imun dalam tubuh kita tadi. Ya. Nah, Sinsea, juga banyak sekali keluhan yang disampaikan oleh pasien-pasien kanker, misalnya kita setelah kemo ini rambut yang mulai rontok, kemudian juga muka kelihatan loyo dan sebagainya. Nanti kita akan berikan solusi ya, Sinsea, di segmen selanjutnya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, masih di Bilik Kita bersama Sinsea Lim Suryadi.
Terima kasih Anda tetap setia bersama kami di Bilik Kita, masih bersama Sinse Lim Suryadi. Silakan saja bagi pemirsa di rumah yang mengalami gangguan berbagai macam penyakit, atau juga terutama bagi pasien-pasien kanker yang pengen kembali fit lagi, kembali sehat lagi, silakan saja untuk lakukan konsultasi bersama Sinse Lim di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca, atau juga bisa membuka websitenya di www.ciakpo.com, atau bagi yang beruntung di petang hari ini bisa langsung telepon ke studio bersama Sinse Lim Suryadi dan beruntung akan mendapatkan 5 buah jeli Ciakpo bagi pemirsa yang beruntung yang bisa masuk telepon sekaligus konsultasi. Nah, kita pengen tanya Sinse. Sinse, banyak yang mengatakan bahwa bahkan Sinse cerita sendiri yang menjadi keunikan dari berbagai macam Sinse sendiri adalah mengobati penyakitnya sendiri, Sinse. Bisa diceritakan sebelumnya mengalami penyakit apa, Sinse? Ya, itu menyembuhkan diri sendiri, penyakitnya bisa sembuh, istilah bahasa asingnya healing from the inside out. Jadi, kalau kita bisa menyembuhkan harus punya syarat. Syarat artinya kita harus mengkonsumsi nutrisi yang betul-betul dibutuhkan oleh organ tubuh. Kalau di TCM, ya, dari sejarah Tiongkok sejarah TCM sudah 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Jadi sekitar 2 sampai 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi udah terbukti sangat ampuh gitu loh. Yang ya. TCM tadi, TCM ya. Nah, jadi banyak yang senang. Nah, jadi dengan dengan kimia-kimia gitu, obat farmasi belum tentu bisa menyembuhkan karena organ makin stres. Tapi kalau dengan nutrisi, jadi sumsum tulang kita, organ kita, semua menjadi sangat bersyukur karena apa? Mendapat pasokan nutrisi yang bagus dan sehat. Gitu. Baik, jadi pasokan nutrisi bagus yang sehat. Nanti citra Sinse belum selesai, Sinse ya. Nanti kita cerita juga tentang foto before after Sinse sendiri ya. Baik, Sinse, kita sembari menyoba dari Ciakpo ini sendiri, Sinse, kita juga pengen ngobrol-ngobrol juga, Sinse. Di belakang ini boleh diceritakan, Sinse, ada before sama after, Sinse sangat beda sekali. Itu, yang before, 15 tahun yang lalu. Saat itu saya sangat minder, saya berobat kemana-mana. Pertama saya itu bronkitis. Karena malam-malam suka bawa mobil dari Pontianak ke Sintang, lewat gunung-gunung ya, itu udaranya lembab gitu, dan kita capek, semua masuk dalam paru-paru, ya, uap airnya tinggi sekali kadarnya. Kedua, itu kenanya episema, jadi bernafas masuk nggak bisa keluar gitu, ya. Padahal saya dulu pemain basket, pemain voli loh, atlet loh. Ya. Jadi bisa kalah dengan udara tadi yang lembab tadi. Ya, namanya udah capek, udah lelah, kemudian ya terkuras terus tenaga kita. Yang ketiga, itu lama-lama Pontianak lembab loh. Pada saat paling lembab sekitar 90-an% loh humidity-nya. Jadi kalau Mandarinnya Chao Se Tu. Jadi kelembapan di udara yang mengandung air 90-an%. Bahkan sempat mengungsi ya, Sinse, kalau tidak tahan udara ya, Sinse ya. Sampai asma. Saya lahir di Kalimantan Barat, di Pontianak, jadi bernafas saja di Pontianak nggak bisa gitu, nggak mampu. Dan sudah berobat kemana-mana ya, Sinse ya? Sudah berobat kemana-mana, nggak ada yang bisa ngobati gitu. Terakhir kena namanya sinusitis. Saya pernah operasi Singapura, jadi namanya pasien sinusitis. Kalau mau dioperasi, kayak kita buka kap mobil, ya. Ini dibelah, dibius dulu, ini dipotong, ini diangkat. Ya, udah diangkat tulang katanya bengkok, diluruskan. Di Singapura loh, habis berapa ribu dolar gitu kan. Tapi makin dioperasi, makin parah gitu. Kita kan berharap kalau udah operasi katanya bisa sembuh. Tapi udah operasi makin parah gitu. Nah, jadi terakhir karena minum obat dan obat lama-kelamaan, kulit kena hypersensitivity. Jadi dikit-dikit sensitif, gampang sekali. Hypersensitivity. Jadi kena salah makan sedikit apa aja langsung seperti ini contoh gitu loh. Sampai kita ini ketemu tamu, ketemu kenalan kita, jadi nggak pede, malu. Karena nggak sehat ya, Sinse ya. Ya. Nah, Sinse Reska juga pengen fit seperti Sinse dan pemirsa juga pengen fit juga seperti Sinse. Ya. Bagaimana Sinse untuk bisa mendemokan atau juga memberikan contoh kepada Reska ini bagaimana untuk mengkonsumsi dari Ciakpo Ya. sendiri? Jadi ini Ciakpo. Bisa dilihat ini pemirsa di pas rumah. gitu ya. Jadi dibelah. Nah, ini udah belah, udah dibuka plastiknya. Itu tinggal masukkan dalam gelas ya. Ini tinggal masukkan dalam gelas ya, diseduh air panas
Jadi seduh air panas. Diseduh air panas, kemudian dikocok-kocok hingga Sensei, ini biasanya kalau misalnya ciapo ini, apakah memang harus dicampur air panas saja atau bagaimana nih Sensei? nggak harus. Nggak harus ya, bisa Nggak harus. dicampur madu juga ya Sensei ya? Ya, bisa dengan apa? Bisa dengan air biasa, bisa dengan digigit begitu. Oh gitu ya. Tapi yang paling bagus dan higienisnya itu dianjurkan diseduh dengan air panas gitu. Agar cepat larut juga Iya, ya Sensei ya? terutama orang yang sakit ya, seperti di rumah sakit. Setiap saya ke rumah sakit saya sangat prihatin. Kenapa Sensei prihatinnya Sensei? Ya, itu dengan infus, dengan obat-obat kimia gitu, masuk dan masuk. Makanannya, makanan massal gitu loh, masakan sama massal. semua gitu ya, Sama Sensei? semua. Tapi biasanya orang sakit kan yang paling utama yang harus diperhatikan adalah nutrisi, ya, yang dimana bisa menguatkan organnya, bisa sehat, ya, darahnya peredaran bisa bagus, produksi dari sumsum tulang bisa bagus gitu. Jadi banyak sudah yang saya baik itu terjadi di dalam negeri ataupun luar negeri gitu. Pada umumnya begitu di setiap rumah sakit. Jadi pasien udah terbaring, udah nggak berdaya, makannya itu gitu. Tapi bagaimana kalau dikasih ciapo, kan? Dengan dikasih ciapo, ya, insya Allah kalau udah 2 minggu, udah seminggu, 2 minggu, nanti pasiennya sendiri minta, apaan ini kan? Kok udah minum, kok bisa napas bisa lebih bagus, makin segar, makin sehat. Inilah. Sekarang banyak pasien-pasien yang orang tuanya ataupun saudaranya ke rumah sakit berobat, minum ciapo gitu loh. Udah langsung kelihatan hasilnya gitu. Baik, Sensei. Bahkan juga Sensei pernah bercerita dalam suatu kesempatan ada pasien yang sudah lanjut usia, Sensei ya, bapak-bapak ya. Ya. Sudah tidak bisa kuat lagi jalan, ada stroke juga ya, Sensei ya. Ya. Setelah konsumsi ternyata bisa kembali fit. Nah, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga yang mengalami gangguan berbagai macam penyakit, terutama untuk meningkatkan stamina tubuh. Ya. Bagi pasien kanker juga yang mungkin merasa sudah lesu, loyo, tidak bergairah karena kemo dan sebagainya, silakan saja untuk langsung konsultasi bersama Sensei Lim Suryadi. Sensei, kalau misalnya dicampur madu juga boleh ya Sensei ya? Wah, tambah enak lagi. Tambah enak dan gitu ya? khasiatnya tambah bagus. Cuman ini tidak direkomendasi kepada orang yang DM gitu, kena diabetes gitu. Oh, diabetes ya, dianjurkan jangan. Terutama ibu-ibu di rumah, paling bagus lagi itu di jus dengan buah-buahan seperti boleh dicampur mangga, dengan buah-buahan, apel, Sensei, ya? Nanti mudah-mudahan minggu depan kita demo gitu loh. Baik, Nanti jadi bisa Pak Rizka dicampur juga dengan buah juga ya? Akan menikmati, wah ini luar biasa enak gitu. Dan kalau di rumah, untuk pasien ataupun ingin sembuh lebih cepat, lebih segar, paling bagus itu kita godok kuah kampung, ayam kampung, Ayam kuahnya. kampung, kuahnya. Ya, sebelum digodok, ayamnya dipecahkan tulangnya. Udah dipecahkan tulang, digodok, ya, dagingnya dikasih yang lain makan. Kita minum kuahnya. Jadi artinya sumsum dari tulang ayam tadi ya Sensei ya? Itu kan di dalam kalsium apa semua lengkap. Baik, Sensei. Nanti saya juga akan pengen coba sembari ini menunggu airnya juga tidak panas lagi ya pemirsa ya. Nanti kita akan bahas juga masih terkait dengan ciapo kita di petang hari ini. Dan pemirsa ingin melakukan konsultasi bisa langsung konsultasi bersama Sensei Lim Suryadi. Nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca. Atau juga nanti ada satu lagi hadiah dari Sensei Lim Suryadi, 10 buah ciapo yang akan dibagikan untuk pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami, masih bersama Sensei Lim Suryadi. Pemirsa, jadi pemirsa yang mengalami berbagai macam gangguan penyakit, terutama bagi Anda mungkin pasien kanker yang merasa letih, loyo setelah melakukan kemoterapi, ataupun juga setelah melakukan operasi dari kanker sendiri yang belum mendapatkan hasilnya. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi ciapo ini bisa meningkatkan stamina dan kualitas hidup Anda. Nah, Sensei tadi kan sudah dianjurkan Sensei bahwa ciapo ini juga bisa dicampur dengan buah-buahan. Ya. Minggu depan nanti kita akan mudah-mudahan bisa demo, Ya. ataupun juga nanti bisa dilakukan dengan menggunakan madu gitu ya Sensei Ya. ya. Nah, sebenarnya khasiat apa lagi Sensei yang bisa dirasakan pemirsa dengan ciapo ini Sensei? Itu
kalau di rumah atau ada saudaranya ataupun ada keluarganya yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, mereka kalau sudah dikasih Ciapo, nanti si pasien akan cari sendiri. Jadi Kenapa? akan cari sendiri ya, Sensei? Cari sendiri. Bukan karena ketergantungan, Sensei ya? Tidak, karena merasa dia tuh bisa kembali lebih aktif. Ya, yang biasa sakit kepala pusing, tidak pusing lagi. Khusus untuk orang tua ataupun ya termasuk muda juga yang sering dirawat di rumah sakit, yang masalah yang paling serius adalah BAB tidak lancar. Iya, sering sekali itu Ya. BAB. Sembelit ya, Sensei ya? Sembelit karena kurang olahraga, karena makanan yang diisi kurang fiber gitu. Kurang serat-serat Kurang gitu ya? serat-serat. Dan itu biasanya itu penumpukan di dalam, lama-lama itu dalam usus kita, terutama usus besar itu racun. Racun itu kalau udah bau, udah apa, itu terjadi kontaminasi gitu. Jadi obatnya bagus kayak apapun dari rumah sakit, ya dari dokternya, mungkin kena kontaminasi ini termasuk kurang mempan gitu loh. Alangkah baiknya kalau detox dulu setelah Ciapo, nanti akan terasa buang air besarnya banyak dan bau dan hitam. Baik, artinya Kesan detox pertama. tadi racun-racun tubuh sudah mulai dibersihkan dengan Benar, Ciapo sambil tadi. diperkuat organnya. Gitu. Baik, Sensei. Artinya banyak sekali khasiat dari Ciapo nih, Sensei Iya. ya. Sudah ada kembali pemirsa yang bergabung bersama kita di petang hari ini. Halo, selamat petang. Dengan siapa di mana? Saya Pak Sukardi dari Bogor. Pak Sukardi di Bogor. Apa kabar Pak Sukardi? Alhamdulillah. Ini saya mau nanya sama Ya. Bapak Sinta ini. Silakan, Pak Sukardi. Pak Sukardi silakan. Saya kan sakit sudah lama ini. Katanya sih rada menahun di tenggorokan. Apa? Kelenjar menahun ya, Pak? Saya sendiri. Oh, oke. Di lidah tadi kemarin dibuang di lidah, tumbuh lagi. Nah, itu aja. Ya. Baik, Pak Sukardi. Ya. Sebelum dijawab oleh Sensei, Pak Sukardi berhasil mendapatkan Ciapo sebanyak 10, Pak. Selamat Iya. buat Pak Sukardi Di Bogor. Di Bogor. Iya. Dari Bogor. Baik, nanti langsung dijawab oleh Sensei ya, Pak Sukardi. Jangan kemana-mana, tetap depan televisi ya, Pak Sukardi ya. Silakan, Sensei. Iya, masih. Memang kalau udah kelenjar yang terbentuk Bapak ya, itu memang susah disembuhkan gitu ya. Terutama itu kelenjar yang di sebelah luar dan lain-lain gitu. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Jadi biasanya itu harus dibiopsi gitu ya, diperiksa di lab ya, ditangani oleh dokter, mungkin butuh operasi dan lain-lain. Tapi kalau butuh operasi dan lain-lain, biasanya minum obat dokter, tapi sambil minum Ciapo itu beriringan jalannya. Jadi berbarengan antara medis dan juga dengan Ciapo tadi, Sensei ya. Satu dari farmasis, satu dari TCM gitu. Herbal tadi, Sensei ya. Kita ketahui, saya suka meninjau rumah sakit di Tiongkok. Semua rumah sakit di Tiongkok dipadukan pengobatan TCM dan farmasis. Gitu. Jadi dikolaborasikan kedua teknik pengobatan tadi, Sensei ya. Ya, kenapa? Itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya seperti orang asma, sesak napas mendadak. Itu kalau nggak ditangani umpamanya dengan inhaler disemprot ataupun dengan obat yang apa gitu, ya, udah minum buka pembuluh pernafasannya. Kalau nggak mungkin bisa mati sesak napas. Sedangkan TCM tidak diminum serta-merta langsung khasiatnya, nggak mungkin gitu. Jadi karena ini kan karena alami ya, Sensei. Ya, Jadi alami. berproses ya, Sensei. Dia prosesnya itu ke akar masalah gitu, ya. Akar masalah diobati, ya, diperkuat, sinkron apa semua udah bagus, ya, terutama sumsum tulang kalau udah produksi darahnya segar dan sehat, itu butuh waktu gitu loh, ya. Itu menaikkan imun itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Makanya kalau udah minum 2 minggu sudah merasakan, wah, saya merasa segar, merasa sehat, merasa cocok.
itu jawabannya cocok dulu gitu. Jadi artinya cocok dulu dan Cocok mudah-mudahan dulu. Sinse ini kan Pak Sukardi tadi beruntung nih. Ya. Pak Sukardi beruntung mendapatkan Ciakpo ini sebanyak 10 jelly. Jadi untuk Pak Sukardi silakan saja untuk mencoba ya Sinse ya. Ya. Nanti Ciakponya bisa diambil langsung di alamat yang tertera di layar kaca di Jalan Wijaya Timur 1 depan SD Tarekana 2 di Jakarta Selatan. Nanti bisa langsung diambil dan jangan lupa harus membawa KTP sesuai dengan nama Pak Sukardi. Jadi bisa dicoba dulu ya Sinse ya. Bisa. Pasti nanti terasa perubahannya setelah mengkonsumsi 10 jelly ini sendiri. Ya, itu tidak langsung untuk kelenjar, tapi yang paling bagus untuk imunnya dulu. Jadi daya tubuhnya Daya tahan tubuh mesinnya dulu. dibenerin dulu ya Iya. Sinse ya. Namanya penyembuhan dari dalam gitu. Baik, jadi Pak Sukardi dan juga penelpon tadi yang beruntung silakan saja untuk mencoba dulu dan mudah-mudahan bisa terasa apa perbedaan sebelum mengkonsumsi dengan setelah konsumsi sendiri. Sinse, apa pesan kepada pemirsa di rumah terutama bagi pasien-pasien kanker yang selama ini bisa dikatakan pesimis Sinse? Serasa hidupnya sudah akan berakhir tanpa disertai dengan kondisi yang fit dan tubuh yang sehat Sinse. Ya, khusus itu untuk pasien kanker, saya sarankan kanker itu ya katakan susah diobati, ganas dan lain-lain. Tapi mujizat itu terjadi gitu ya. Dengan kita ini memperbaiki satu, itu hati kita, pikiran kita, lingkungan hidup kita ya. Semuanya itu ya kita harus ikhlaslah gitu ya. Beramallah gitu. Jadi berarti berikhtiar juga Sinse ya? Berikhtiar juga, tawakal juga kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Kalau semua udah kita jalani ya, nanti dengan kita jalani pola makan dan pola hidup dan lain-lain, seperti olahraga juga. Yang saya sarankan biasanya kalau udah kena gini, janganlah di lingkungan seperti yang sebelumnya. Jadi harus berubah kondisi Ya, atmosfer umpamanya dalamnya. back to nature gitu. Kita banyak kembali ke alam, menghirup oksigen yang bagus, melakukan kegiatan yang nggak ada beban gitu ya. Itu jauh lebih penting dari segala obat-obat kimia gitu. Baik, jadi artinya mulai sekarang harus mengatur pola hidup sehat, pola makan juga, dan yang paling penting jangan lupa untuk mengkonsumsi Ciakpo untuk menjaga stamina dan meningkatkan kualitas kesehatan hidup kita. Sekali lagi terima kasih Sinse Lim Suryadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah, Iya. dan selamat bagi Anda yang beruntung, dan bagi yang belum beruntung jangan khawatir karena minggu depan juga Sinse masih akan membagikan jelly bagi pemirsa yang beruntung. Benar. Dan bagi Anda yang tadi belum sempat konsultasi di studio, Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca, bisa langsung konsultasi bersama Sinse Lim Suryadi, baik WA maupun juga telepon. Ya, Saya datang Rizky di Herlambang, tempat juga. Datang ke tempat juga boleh Ya. Sinse konsultasi. Dan pemirsa Tanpa bayar lagi. Tanpa bayar lagi, Ya, konsultasi dengan gratis. senang hati. Dengan senang hati. Baik, terima kasih untuk pemirsa di rumah. Selamat petang, selamat berpekan, dan sampai jumpa.